Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024, saya akan mengomentari pemerintah diskriminatif atas guru Kristen di Jawa. Mendengar pernyataan anggota DPR bahwa setiap sekolah bila mencapai 15% harus ada guru khusus mengajar agama Kristen tersebut. Kenyataannya yang mengajar orang Kristen tersebut tidak ada honornya, hanya menggunakan uang pribadinya, hanya saja tidak tahu bidang apa yang melakukan hal tersebut. Melihat pernyataan anggota DPR tersebut, di mana pemerintah bersikap diskriminatif. Kalau sekolah mayoritas agamanya selalu dipersiapkan guru agama yang berstatus pegawai negeri sipil. Tetapi murid yang beragama Kristen hanya diberikan guru yang sama sekali tidak mendapat honor mengajarnya, hanya menggunakan uang pribadinya mengajar tersebut. Hanya kesadaran yang tinggi dari guru Kristen tersebut untuk mengajar murid beragama Kristen. Padahal di daerah Bekasi dan Depok sudah ada 15% murid sekolah yang beragama Kristen dan sama sekali tidak berupaya memberikan honor mengajar, dan seharusnya pemerintah minimal mengangkat satu orang guru yang beragama Kristen. Diduga dalam pengadaan guru untuk para siswa dan siswi ditangani Dinas Pendidikan tingkat 2 di bawah Bupati atau Wali Kota, sedangkan tingkat SMA diadakan oleh Dinas P&K tingkat provinsi. Masalah ini ada ditemukan di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, provinsi daerah khusus Yogyakarta dan Jawa Timur, dan di luar Jawa ada di beberapa daerah. Tindakan pemerintah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, agama yang diakui negara yaitu 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Dan semua agama yang diakui negara sama kedudukannya di hadapan hukum, mendapat perlakuan yang sama. Di pemerintahan baik pengadaan guru agama, pembangunan tempat ibadah, dan penyelenggaraan ibadah. Pengadaan guru Kristen dan guru agama lainnya sangat penting untuk membina umat agar perilakunya sejalan dengan agama yang diyakininya sesuai falsafah Pancasila dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Indonesia. Melihat perilaku pemerintah belum meresapi arti Pancasila dan lambang Garuda Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pikirannya, karena negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan ratusan suku bangsa yang berbeda, agama, suku, etnis, semua perbedaan tersebut kita harus bersatu membangun anak bangsa dalam pendidikan agama, juga bersatu dalam membela negara, baik dari gangguan dari dalam negeri maupun gangguan yang datang dari luar negeri yang diwujudkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat negara Indonesia tingkat ekonominya sudah cukup maju atau meningkat, diduga tidak ada alasan keuangan negara tidak mampu memberikan gaji guru Kristen tersebut. Ada dugaan aparat pemerintah terlebih di bidang pendidikan melakukan perbuatan korupsi atas uang negara untuk menambah harta kekayaannya untuk dapat hidup mewah, berakibat uang negara tidak cukup untuk dibagi sebagai gaji guru Kristen tersebut. Apalagi lembaga negara terkenal banyak melakukan korupsi sampai negara Indonesia mencapai urutan 34 terkorupsi seluruh dunia. Berdasarkan hal tersebut, mengharapkan DPR banyak
turun ke lapangan untuk mengawasi langkah aparat negara yang menyimpang dari aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dan setiap keanehan yang ditemukan di masyarakat disampaikan ke masyarakat untuk turut berpartisipasi mengatasinya. Pengadaan guru Kristen mengajar di sekolah tanpa digaji diduga partisipasi gereja, di mana pengurusnya ditugaskan memberikan mengajar kepada murid beragama Kristen di sekolah tersebut. Secara tidak langsung tanggung jawab gereja membina umat Kristen, tetapi dari seluruh kelembagaan tanggung jawab Dinas Pendidikan tingkat 1 dan tingkat 2. Kalau benar ketiadaan gaji guru Kristen tidak ada yang diakibatkan perbuatan korupsi di tengah-tengah masyarakat, pemerintah segera bertindak melaporkan para koruptor tersebut kepada salah satu aparat penegak hukum, baik kepada jajaran kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diproses sesuai aturan hukum hingga hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Perilaku para korupsi sangat jelek sampai diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang melanggar pasal 2 yang ancaman hukumannya sangat berat, yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Walaupun ancaman perbuatan korupsi sangat berat, tetapi aparat negara tidak takutnya melakukan perbuatan korupsi. Demikian juga aparat negara rajin menjalani setiap kegiatan agama, tetapi tidak takut melanggar ajaran agama yang dianutnya, padahal dalam ajaran agama dilarang atau dosa mengambil yang bukan haknya. Diduga pejabat negara melakukan korupsi tidak sanggup menghadapi godaan kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang ingin hidup mewah, sehingga kesempatan menduduki jabatan melakukan korupsi untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin, untuk dapat memiliki rumah dan mobil mewah dan tas yang bermerek, serta rekreasi ke luar negeri. Sebaliknya, lupa kepada masyarakat miskin yang hidup di kolong jembatan dan daerah kumuh dan makan 3 kali dalam satu hari mengalami kesulitan. Harapan saya, pemerintah tidak diskriminatif terkait penggajian kepada guru agama Kristen. Semua guru agama apapun harus mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah. Bila benar ada kaitan pengadaan gaji guru Kristen terkait perbuatan korupsi, aparat negara segera ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ya, inilah saya lihat di mana DPR menjelaskan katanya banyak guru-guru agama Kristen tidak ada. Karena menurut ketentuan katanya bahwa kalau sudah ada 15% beragama Kristen di daerah tersebut harus ada gurunya. Padahal banyak di sekolah-sekolah yang muridnya sudah ada beragama Kristen seperti di Bekasi, dan juga daerah lainnya tersebut di Jawa ini, tetapi tetap tidak diberikan gajinya atau honornya. Sama saja ini perbuatan yang tidak baik kepada masyarakat. Jadi harapan saya, di sini pemerintah sangat diskriminatif bertindak. Kalau kelompok warga yang beragama yang mayoritas tersebut, di mana guru agamanya lengkap dan sebagai pegawai negeri lagi. Tetapi kalau yang beragama Kristen atau mungkin dengan agama yang lain kurang tahu, di mana ya, guru agamanya tidak digaji malah. Itu mungkin ini karena partisipasi gereja saja, di mana para guru tersebut mengajar dengan menggunakan uangnya sendiri untuk mengajar murid-murid Kristen tersebut. Mungkin itu sebagai pengurus di gereja tersebut disuruh memberikan pendidikan tersebut kepada murid-murid Kristen tersebut.
Karena masalah agama tersebut tanggung jawab daripada gereja, sedangkan guru-guru tersebut diperintahkan untuk itu. Tetapi dari sudut pertanggungjawaban itu merupakan tanggung jawab daripada kepala dinas P&K tersebut. Sehingga seharusnya pemerintah tidak boleh bertindak yang sebenarnya tidak boleh dia bertindak diskriminatif. Karena dalam ketentuan bahwa perekonomian Indonesia sudah maju, tidak mungkin dia tidak mampu membayar uang gaji guru Kristen tersebut. Ini mungkin ada dugaan di mana pihak-pihak pendidikan tersebut melakukan perbuatan korupsi sehingga serba kurang uangnya, sehingga gaji guru pun dibatasi, terutama guru Kristen tersebut tidak diberikan uang baik honornya atau apapun, dia menggunakan uangnya sendiri. Jadi harapan saya agar pemerintah bertindak netral, tidak diskriminatif dalam menangani gaji guru, baik gaji guru Kristen maupun gaji agama yang lainnya tersebut. Dan kalau memang ada kaitannya dengan pembayaran gaji guru tersebut terkait dengan adanya perbuatan korupsi, segera pelakunya tersebut ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.